Mbak Nisa, apa sih indikator bahwa keuangan keluarga dikatakan sehat? Iya, ini adalah pertanyaan paling umum ya. Kok orang-orang pada Ya. kelola uang, emang kayak gimana sih yang sehat itu gitu? Yang Hmm. sehat itu yang tadi aku mention nih, kita siap dengan risiko hidup di hari ini, dan kita juga Hmm. siap dengan risiko hidup di masa depan. Risiko hidup di hari ini apa aja nih? Di hari ini kita pasti harus nyokolahin anak. Di hari ini kita Benar. ada kemungkinan perlu dana darurat karena mobilnya mogok perlu ke bengkel gitu ya. Risiko hidup di Hmm. hari ini kita bisa aja sakit, kita bisa aja meninggal Hmm. dunia nanti malam. Itu risiko hidup hari ini. Iya, Kita betul, betul. berasumsi manusia itu hidup banyak risikonya, dan itu memang iya gitu ya. Dan kita Iya, juga iya. siap pada risiko hidup di masa depan. Apa risiko hidup di masa depan? Hidup terlalu lama gitu. Orang tuh selalu berpikir ketika ngomongin financial planning adalah si hidup terlalu lamanya ini gitu ya. Kita akan Hmm. hidup sampai kakek nenek, sampai punya cucu segala macam, maka kita harus Hmm. menabung. Nah, Hmm. gimana caranya supaya jadi imbang? Kita bisa siap Hmm. dengan semua risiko hidup di hari ini, dan juga kita bisa siap dengan kalau kita berumur panjang sampai punya anak Hmm. cucu gitu ya. Nah, Hmm. itulah gunanya financial planning. Jadi dikatakan sudah ideal itu pertama. Kalau ada kondisi darurat non fisik, tandanya kayak mobil kamu perlu ganti ban, kamu udah punya uangnya. HP kamu nyemplung, dicemplungin anak misalnya, terus perlu diganti karena handphonenya buat kerja, kamu punya uang buat gantinya gitu ya. Sifat-sifat Iya. yang darurat gitu, kamu udah nggak perlu ngutang lagi. Itu yang pertama. Yang Oke. kedua adalah kalau sakit kamu tahu siapa yang bayar. Banyak orang yang nggak tahu loh kalau sakit Benar. siapa yang bayar gitu ya. Padahal Heeh, heeh. kalau nggak sehat nabung terus tapi kitanya nggak sehat di masa depan juga kan buat apa gitu ya. Iya, Jadi benar. make sure kita hari ini tuh sehat dan selalu punya akses yang baik gitu ke fasilitas kesehatan. Kalau sakit siapa yang bayar? Oke, ada BPJS. Oke, punya asuransi kesehatan pribadi. Kalau nanti malam meninggal dunia kedua orang tua, anak kita siapa yang bayarin selanjutnya? Itu juga tanggung jawab kalau sudah punya Hmm. anak ya, Benar, benar. sebagai orang tua. Kalau belum punya anak nggak apa-apa, ini kita skip aja. Tapi kalau udah punya Oke. anak, tanggung jawabnya kan nggak sampai kita meninggal terus nih anak ditinggalin gitu aja Gimana? gitu kan, enggak. Iya kan nggak mungkin. Heeh. Makanya kita perlu banget ninggalin warisan yang cukup, dan yang paling gampang adalah Hmm. pakai asuransi jiwa gitu ya. Asuransi Jadi jiwa. kita beli Oke. asuransi jiwa yang cukup, sehingga kalau kita meninggal anak langsung punya jreng nih sekian miliar untuk dia melanjutkan hidup. Nah, ini kan pelan-pelan ya, kayak oh banyak Benar. banget Mbak gitu, kok belum apa udah pusing gitu ya. Belum selesai, tapi kita juga masih nyiapin sih uang pensiun kita nanti. Karena aku sering bilang gini Oke. nih, nggak ada yang bakal ngebiayain pensiun kamu selain kamu. Nggak ada nih yang bilang tiba-tiba Bang Gia umurnya 60 tahun gitu ya. Bang Gia kata presiden, karena Bang Gia umurnya udah 60 tahun kita gratisin ya listriknya gitu. Enak banget ya, Wah, kita kasih kuota internet ya tiap wih. bulan gitu ya. Kan enggak gitu ya. Jadi nggak Iyalah. bakal ada yang ngasih kita biaya hidup saat pensiun kalau kita nggak kumpulin sendiri gitu. Betul, betul, Makanya kita harus betul. kumpulin dari hari ini. Kenapa? Karena waktu tuh nggak berasa. Dulu aja kayak kita Benar. kayak baru kemarin gak sih kuliah, kok sekarang tiba-tiba udah umur Udah, 30 udah kerja. sekian gitu ya. Kok anak aku udah SD Benar-benar lagi gitu. gede. Itu kan nggak berasa ya. Nah, kalau kita Benar-benar, benar-benar. terus-terusan menunda, bisa-bisa tahu-tahu umurnya 50, tahu-tahu umurnya 60, Iya, terus tetap belum nabung benar-benar, juga gitu. benar-benar. Makanya dana pensiun dulu selalu yang pertama. Habis itu Ya, kalau benar punya pertama. anak baru Oke. kita kumpulin dana pendidikan anak. Biaya Kenapa pendidikan. pensiun? Oke, noted. Karena pensiun itu again gak ada yang Mm-mm. biayain. Nah, kalau pendidikan tuh banyak Benar-benar. yang biayain ya kan. Iya, Sekolah tuh iya, yang iya. gratis ada, yang Oke, mahal sampai yang benar. seharga rumah ada gitu ya. Ada, Kuliah juga iya, banyak iya, iya. beasiswa, tapi kalau pensiun Benar-benar. gak ada. Jadi Iya, iya, nabung iya. pensiun dari Wah, sekarang. penting tuh sahabat Alpes. Jadi, Mm-mm. eh, mulai menabung dan mengalokasikan untuk dana pensiun ya. Benar juga. Aku juga waktu tuh cepet banget sahabat Alpes, bener deh. Tiba-tiba anak aku udah lulus TK, sekarang udah mau SD. Terus terus begitu terus jadi kayak cepet banget waktu ya, nggak pernah terasa gitu. Oke, aku lanjut lagi, sahabat LPS. Gimana nih ya? Sebentar. Oke, ini kita ngomongin soal sedikit mengenai kesehatan mental perempuan nih biasanya. Mbak Nisa, sering kali kan orang tuh meremehkan perempuan dalam mengelola keuangan. Tadi Anissa sempat cerita sedikit ya di awal. Padahal ini part yang paling sulit. Gimana ya menjaga keuangan agar tetap sehat tapi mental juga tetap waras. Iya, jadi ini tuh Ya, kan berat ya, karena goals kita tuh kan bukan sehat mm-mm. fisik dan mental aja, tapi Ya, juga finansial benar. gitu. Gimana Mm-mm. caranya di masa depan jadi kakek-kakek dan nenek yang sehat fisik, mental, dan Mm-mm. finansial. Dan itu Mm-mm. harus dirawat sejak muda gitu ya. Kita nggak bisa nih Ya, kayak
si finansial ini nggak bisa nih tiba-tiba sehat waktu tua. Begitu juga dengan fisik dan mental. Nggak bisa nih kamu tiba-tiba sehat pas usia tua nanti kalau waktu mudanya kamu nggak ngerawat fisik dan mental kamu gitu. Makanya berjalannya tuh harus benar-benar beriringan. Gimana nih biar fisik, mental, finansial itu kuat. Nah, dengan cara memisahkan itu tadi, jangan menggantungkan kesehatan mental kamu pada benda-benda ya. Kan banyak orang yang bilang, tapi aku lagi stres banget, makanya mau shopping deh gitu ya. Banyak banget ya yang kayak gitu gitu. Iya, Aku iya, iya. lagi ini banget nih, lagi banyak pressure banget, aku mau liburan deh gitu. Itu kan kita mengaitkan hal-hal yang sifatnya dari dalam diri kita, yang seharusnya kita beresin dulu dari dalam, tapi kita ngeberesinnya dengan cara dari luar gitu ya. Iya, iya, Seolah-olah iya. pulang liburan Keren. tuh nggak stres lagi gitu. Seolah-olah pulang liburan tuh nggak depresi lagi, kan enggak gitu. Nah Iya. makanya diberesinnya tuh ke core-nya dulu nih. Kalau kamu nggak warasnya kenapa? Oh, nggak warasnya karena aku ada di lingkungan kantor yang menurutku tuh toksik banget. Aku nggak cocok sama circle-nya segala macam misalnya. Nah berarti kamu perlu bikin boundaries. Oh, di kantor aku kerja aja nih gitu. Cari duit bukan cari muka gitu ya. Kita bekerja fokus aja. Kita setting boundaries sendiri. Nggak punya teman nggak apa-apa, karena mencari pekerjaan lebih sulit misalnya. Lalu juga sambil beriringan jalan ke psikiater supaya mungkin aku punya trauma masa lalu, punya inner child, punya masalah mental yang harus diberesin, sambil jalan ke psikiater juga. Nah kalau itu kan kita fokus ya ngeberesin masalahnya itu dari dalam gitu. Memang ada masalah mental, kita beresin dari dalam juga. Jangan sampai kita masalahnya di dalam tapi kita beresin dengan cara di luar gitu. Di Karena kita tuh luar, iya. menganggap prosesnya tuh instan, kayak oh karena aku sekarang lagi kesel, kalau aku beli sesuatu maka aku akan happy. Nah pertanyaanku, emang berapa lama happy-nya? Happy-nya tuh bertahan 1 minggu kah, 1 bulan kah gitu. Kalau happy-nya pada saat hanya check out aja, apakah worth it gitu? Kan Iya, sebenarnya iya. enggak gitu. Nah itulah hal-hal yang harus dipikirkan ulang. Bahwa selama ini kita cenderung punya goals dalam hidup itu berupa barang-barang fisik ya. Pokoknya nanti suatu hari pengen beli tas A gitu ya, pokoknya suatu hari nanti mobilku harus ini gitu, pokoknya suatu hari nanti tuh barang-barang fisik, atau yang sifatnya kayak pingin liburan ke tempat mana, pokoknya tuh yang ekstrinsik gitu. Nah, Iya, gimana iya. kalau mulai sekarang kita punya goals yang lebih intrinsik gitu, punya goals yang lebih dari dalam. Aku mau Iya. hidup sehat mental, sehat finansial sampai tua. Aku mau punya quality time yang cukup sama anakku 1 jam setiap hari misalnya. Aku mau melancarkan diskusi keuanganku dengan pasangan. Nah, goals-goals yang sifatnya berupa relasi gitu biasanya yang bikin kita lebih sehat, lebih waras secara mental dan finansial. Gitu. Oke, oke. Menarik tuh Anissa. Jadi tadi Anissa sempat di awal bilang kan, jadi semua tuh apa-apa diresapi nih, sahabat LPS diresapi. Ada yang something wrong with me nggak ya? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dilakukan kalau aku menghadapi ini, baik secara pribadi maupun finansial ya terutama. Nah setelah itu set your goals. Tadi Anissa bilang, jadi harus apa-apa ditentukan nih tujuannya apa gitu ya. Dan intens berkomunikasi dengan relasi terdekat. Nah, itu yang akan membantu kalian untuk bisa istilahnya waras secara mental ya, untuk mencapai finansial terbaik, pengelolaan finansial yang terbaik. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari aku dulu. Oke. Oke. Em, ini nih. Anissa boleh nggak ceritain ya budgeting gitu, soal pembudgeting ya. Pemasukan itu dibagi berapa persen sih gitu misalnya ya. Buat di rumah berapa, buat self reward berapa, buat apa lagi misalnya ya, pendidikan, asuransi dan lain sebagainya itu berapa? Boleh di-share mungkin Anissa, silakan. Iya, ini aku udah sering banget bilang ya bahwa aku tuh nggak percaya setiap orang bisa punya persentase yang sama gitu. Ya Karena pasti tiap keluarga, tiap orang itu punya penghasilan dan beda-beda. pengeluaran yang beda-beda. Tapi kalau kita bisa tarik minimal banget gitu ya, 1 bulan itu kamu bisa nabung 10% dari penghasilan kamu. Itu minimal ya. Oke, Jadi kalau oke, teman-teman di sini, aku masih single, aku bisa nabung 50% dari penghasilanku. Misalnya karena aku makan di oke. rumah orang tua, bensin di sini Iya, iya. orang tua gitu ya.
Bagus dong gitu, tapi Iya, minimal iya, iya. 10%. Terus kalau punya utang, total utang kamu nggak lebih dari 30%. Jadi kalau kamu Nah, ada utang KPR 30%, ya udah tandanya kamu nggak beli ngutang yang lain lagi. Tapi kalau iya, utang iya. kamu 20%, kamu boleh deh ngutang yang lain-lain lagi gitu ya. Nah, Oke. kenapa? Karena kan susah banget kita kelola uang. Kalau utang kita tuh 50% misalnya dari penghasilan gitu ya, akan susah Hmm, banget dan kita akan kehilangan kesempatan berinvestasi. Jadi iya. uang-uang yang seharusnya bisa diinvestasikan, bisa ditabung, itu Hmm, malah kepake untuk bayar cicilan kan. Sebenarnya hmm, sayang banget gitu. Jadi kalau ditanya hmm, berapa idealnya, cuma kamu yang tahu. Banyak juga orang yang nanya oke. gini, Mbak, kalau aku belanja sekian persen dari penghasilanku itu boros apa enggak gitu ya. Aku nggak Hmm, hmm, tahu, menurut kamu boros apa enggak? Kan bisa aja ternyata itu hanya 5% dari keseluruhan penghasilan suami istri karena suaminya juga kerja hmm, gitu. Jadi ya. yang bisa menentukan boros apa enggak tuh ya kamu gitu. Kamu sendiri yang Hmm, bisa menentukan kayaknya aku too much deh beli ini gitu. Dengan gampangnya hmm, itu kita konversi jadi waktu aja deh, jadi waktu kerja. hmm, Misalnya oh kalau beli tas ini aku harus kerja selama 2 bulan. Mahal ya ternyata gitu. hmm, Berarti aku hmm, boros ya kalau aku beli, hmm, misalnya kamu ngaturnya kayak gitu. Atau oh ternyata beli handphone ini worth it aja karena ini seharga dengan 1 kali project aku misalnya. Jadi aku nggak ya. boros dong karena 1 bulan aku ada 4 project misalnya. Itu juga Oke. bisa gitu. Nah, jadi yang bisa Ya. menentukan ini boros apa enggak, berapa budget self reward, berapa budget keseharian kamu, itu cuma kamu gitu. Yang jelas kamu harus make sure dulu penghasilannya lebih besar daripada pengeluaran. Karena tadi aku udah banyak nih lihat di komen orang yang bilang, gimana Hmm, kalau penghasilannya pas-pasan gitu ya. Nah, tahu dari mana kamu pas-pasan? Kamu yakin nggak itu hmm, ngepas? Atau selama ini kamu kira-kira hmm, aja gitu ya? Kayaknya hmm, ngepas deh gitu, tapi nggak pernah ya. tahu breakdownnya apa aja. Makanya Ya. ditulis deh semuanya. Sebenarnya budget kamu tiap bulan tuh apa aja? Bener nggak Hmm, penghasilan kamu ngepas? Jangan-jangan minus gitu ya. Bisa jadi hmm. minus. Jadi karena di seminggu terakhir tiap akhir bulan selalu pakai kartu kredit ngelanjutin hidupnya. Jadi Ngebuat bulan kayak, ya, depannya iya, terus iya, iya, aja iya. muter gitu ya. Kan ada ya orang-orang kayak gitu. Nutup Nah, lubang, tutup lubang. Buka bener. lubang, Jadi tutup kan lubang. sebenarnya nggak cukup gitu. Atau Iya, bisa iya, juga benar. sebenarnya nggak ngepas, cuma kamu bocor alusnya banyak ya. Apa udah nggak alus lagi tuh bocor gitu. Bocor Jadi halus apa tuh? bocor halus tuh kayak pengeluaran-pengeluaran latte factor Nah, ya kalau orang bilangnya. Jadi kayak kita beli nah. boba, beli gorengan, casing Ah, handphone iya. lucu nih gitu. Itu kan Casing. kayak kayak 50.000, 100.000 tapi sering gitu ya. Nah, Kering-kering, bener-bener, bener. hal-hal kayak gitu yang Bener-bener. mungkin juga terjadi. Jadi sebenarnya nggak pas-pasan, ternyata pas udah di break. Kalau aku dulu gitu soalnya. Jadi aku tuh Hmm, dulu ngerasa kayak, oh kayaknya ngepas banget deh uang aku gitu ya. Ke hmm. financial planner di breakdown, gede banget kok sisanya yang nggak tahu kemana gitu. Ya itu adalah karena dulu Bener-bener, nggak bener. pandemi. Ya itu aku ke mall, ih lucu ya Eh, kasih handphone baru, nah. ih lucu Tapi ya kalau beli perempuan boba. ya, gemes ya. Suamiku Misalnya juga udah, kan sebenarnya. iya kan? Jadi kayak kalau Suka apalagi gitu. kalau suamiku ya, sneakersnya Hmm. diskon tahu kapan lagi. Nah, hal-hal kayak gitu Nah, yang nggak bener. pernah terhitung, nggak pernah terhitung. Seasonal. Lagi diskon, midnight sale. Kalau Nah, cewek ada lipstick aduh, warna pink, tonnya dulu ada ton turunan-turunan lagi. Jatuh dulu ya. dulu midnight sale aja nggak berasa banget ya sebelum pandemi ya. Kita Iya, tuh kayak banget, banget, datang banget. tanpa tanpa pengen beli apa-apa, keluar-keluar beli. Nah, hal-hal Udah kayak gitu dibeli. kan. Hal-hal kayak gitu yang kayak sebenarnya uangnya nggak ngepas, kamu aja ya nggak pernah ngetrack sebenarnya larinya kemana Betul. gitu. Tuh tadi ada yang mention Oke. kayak delivery makanan. Delivery makanan itu ya kecil kadang-kadang ya. Tapi Bener, aku bener, bener. pengennya A, anakku pengennya Hmm. B, suamiku pengennya Heeh. C gitu. Ongkir aja gede banget ya kan. Tadi Jadi kayak habisnya dibeli. nah itu yang hilang-hilang kayak gitu yang mungkin bikin kamu jadi pas-pasan padahal mungkin sebetulnya penghasilan kamu nggak ngepas gitu nih jadi kamu make Ya, sure ya, dulu beneran ngepas oke. karena boros beneran ngepas karena ngutang atau beneran ngepas karena memang pengeluaran kamu terlalu banyak jadi tanggungan Memang kamu banyak. banyak Iya, iya. gitu. Oke. Jadi sahabat Alves tuh benar tadi kata Anissa, kamu harus stressing deh pemasukan kalian, yaitu selalu breakdown di budgeting gitu ya, buat bulan Mm-mm. depannya, setiap kali kamu ada income, terus kamu pisah-pisahin tuh, yang ini harus gini, dan ya itu harus berpegang teguh, jadi konsisten. Jadi kalau mau cheating gitu, jangan sampai bablas banget karena kefomoan gitu. Ya itu belajar Mm-mm. di pengalaman, aku juga gitu. Sama lah, sama lah. Tapi sekarang kita harus berbenah diri ya, sahabat LPS ya. Mau perempuan, mau laki-laki, kita harus tetap berbenah diri deh untuk keuangan yang lebih sehat. Oke, aku lanjut ya, Ca. Ini banyak banget Oke. yang nanya, sahabat LPS. Terima kasih loh. Oke, boleh nih ini peranan perempuan sebagai ibu. Aduh, aku tenggelam banget, sorry. Mukanya tenggelam. Oke, bagaimana seorang
perempuan ya untuk membiasakan financial planning, mungkin untuk membiasakan mengenalkan uang kepada anak. Nah, ini sih saya sebagai ibu nih. Boleh Nisa, silakan.